Sobat, saya Abraham Silaban. Saya akan berbincang bersama dengan Jaksa Agung Republik Indonesia secara eksklusif. Kita akan menanyai beliau terkait dengan profil kasus yang hari ini membuka mata publik bagaimana ada kesalahan tata kelola dalam program makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Itu. Ternyata di dalamnya diduga ada permainan. Sebelum pencopotan itu, Pak Jaksa Agung dihubungi oleh Presiden. Betul, Pak? Ya kesempatan kita untuk melakukan penegakan hukum. Sejak kapan kemudian Jaksa mengendus ada praktik-praktik tata kelola yang salah? Ceritakan kepada kami, Pak, bagaimana nama-nama ini bisa terlibat di dalamnya. Ini Pak, fakta yang ada saya sampaikan ke beliau dan beliau Saya Abraham Silaban, saya kembali bertemu dengan figur yang saya rasa mengguncang hukum di Republik ini. Kita lihat bagaimana sepak terjangnya orang nomor 1 di Korps Adiaksa. Jaksa Agung, Bapak ST Burhanuddin. Apa kabar Pak Jaksa Agung? Sehat, Bapak? alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Sumringah terus Pak ya? Sumringah atau Capek. capek Pak? Enggak, tapi inilah hidup kan. Hmm. Selalu ada persoalan, selalu ada kegiatan, dan pastinya kita demi bangsa ini kita harus siap. Pak, kalau saya bisa curhat Pak, terus terang, bukan Ya. Bapak aja yang lelah, kami juga media lelah Ya. Pak, ngikutin sepak terjangnya kejaksaan Pak. Nggak habis-habis Pak kasus hukum Pak. Kita lihat sitaan Ya. dari PKH, kita lihat ada beberapa kasus hukum dengan profil yang besar, itu terus diupayakan dan dikerjakan ya, dan ada beberapa hal lainnya Pak. Saya mau tanya nih, Pak Jaksa Agung hari-hari ini gimana Pak melihat tensi yang begitu tinggi dari kejaksaan Pak? Ya kalau hari-hari sih biasa aja. Yang penting saya berusaha untuk sehat. Ya. Dan tentunya kita upaya sehat juga. Kita selalu olahraga. Gimana pun juga beban pekerjaan akan setiap hari akan bertambah dan bertambah. Ya. Itu. Dan saya rasa pasti akan bertambah Pak, apalagi setelah pujian dari Pak Presiden Pak. Sebenarnya nggak pujian, Mas. Justru bagi saya itu peringatan. Nanti atau lebih bekerja lebih baik lagi. Tunggu Pak, pujian dimaknai sebagai peringatan. Ya, yang pasti ini ada trigger gitu. Tapi peringatan bahwa ini kerjaan harus segera dilaksanakan, dan tentunya lagi kita harus selalu siap sedia untuk Jadi kalau jadi Bapak merasa bahwa Presiden memberikan dukungan terhadap Bapak. siap Sungguh gitu, Pak. pasti ya. Belum lama ini disebutkan Pak Jaksa Agung dipanggil, terus Bapak berdiri, saya siap untuk mendukung penegak hukum, Pak Siap. Jaksa Agung, untuk menindak koruptor-koruptor. Siap. Itu Bapak maknanya seperti apa? Dan sebenarnya itu kata-kata yang biasa disampaikan, dan kami memang selalu didukung oleh Presiden. Gitu. Dan itu bukan di dalam kasus yang kemarin aja, sebelumnya juga kita selalu, dan beliau selalu mensupport untuk penegakan hukum. Ya, termasuk kasus yang berkaitan dengan program lokomotif beliau. Iya pasti. Terus terang ya Pak ya, publik pasti tersentak bahwa ada harapan, ada aspirasi, ada kritikan, itu sudah kita dengarkan Iya. Pak. Tapi bahwasanya ini adalah program flagship Presiden, Betul. makan bergizi gratis. Gitu. Ternyata di dalamnya diduga ada permainan. Siap. Iya. Atau diduga pimpinan di sana juga turut menikmatinya. Sampai pada akhirnya Iya. kita kaget Pak, ada Kepala BGN, Pak Dadan Hindayana, Pak Lutut Pusung, Wakil Kepala BGN, sama Pak Sony Pak. Sony.
juga diangkut oleh kejaksaan, Pak. Begini, ini kan program yang mulia sebenarnya. Ini Betul. program mulia, ya. Gimana pun juga masa depan anak-anak kan tergantung kita makan apa dulu, isinya apa dulu. Mungkin. Nah, program yang mulia ini saya melihat ada gejolak. Kok seakan-akan ada sesuatu, dan betul apa begitu kemarin kita dicopot oleh presiden. Ya, kesempatan kita untuk melakukan penegakan hukum dan melakukan suatu penyelidikan sejauh mana sih analisa awal kita terhadap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Ya, saya masuk dari analisa awal ya, Pak ya. Ini boleh dikoreksi, Pak. Iya. Saya dengar sebelum pencopotan itu Pak Jaksa Agung dihubungi oleh presiden, betul Pak? Kalau sesuatu biasanya kita mengkomunikasi terus dengan beliau. Jadi tidak ada yang khusus begitu. Tapi yang kita tahu bahwa BPKP telah melakukan pemeriksaan, walaupun bukan pemeriksaan untuk yang bersifat untuk penyelidikan, tapi BPKP sudah melakukan pemeriksaan yang sifatnya walaupun itu rutin, tapi dilakukan, dan BPKP menemukan hal-hal yang kurang tidak tempatnya. Tapi bahwa analisa itu ditindaklanjuti oleh kejaksaan dan disebutkan Bapak dipanggil presiden, itu betul atau tidak, Pak? Tidak dipanggil khusus. Tapi ada komunikasi, Pak? Tidak ada komunikasi, ya. Oke, berarti dari sini kita bisa menilai bahwa sesungguhnya jaksa sudah mengendus ada permainan dalam tata kelola. Ya, dari awal. Gizi gratis. Ya, betul sekali. Dan ini didukung oleh hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh BPKP. Dan kita sama sebenarnya. Terus, kita tidak lanjuti. Maka begitu dicabut, dicopot, kita langsung cokotnya. Oke. Ya, kemudian Bapak ambil momentum itu. Ya, tidak mengambil momentum. Ini waktunya aja. Saya tidak melihat momentum, tidak pernah mencari momentum untuk sesuatu. Tapi inilah waktunya kita. Nah, ini kan proyek yang masif ya Pak sesungguhnya. Dan kalau kita lihat bagaimana lintas sektor itu, BGN sebagai satu lembaga yang bisa dikatakan Pak di sana anggarannya itu fantastis Pak hari ini Pak. Sejak kapan kemudian jaksa mengendus ada praktek-praktek tata kelola yang salah? Sebenarnya udah berjalan begitu. Masyarakat ada yang banyak mengeluh, keluhan-keluhan, mulai dari tidak sesuai dengan speknya, Yang dari 15.000 semestinya, sehingga yang tidak ditemukan sesuai di dengan lapangan tidak speknya sesuai. itu, mari kami melakukan telahan, analisa di situ. Oke, artinya jaksa mendengar aspirasi. Iya. Oke, setelah itu Pak, tindak lanjutnya seperti apa Pak? Kami mengumpulkan data-data. Dan ternyata kami juga, kita bicara dengan BPKP, sama juga apa yang data-data di BPKP, dan terjadilah ini. Nah, ini supaya lurus juga Pak. Kami dengar Pak Dudung kan punya tim investigasi Pak, yang disebutkan atensi presiden juga untuk kemudian masuk menemukan apa yang terjadi di dalam tata kelola di sana. Terus kemudian kami juga mendengar bahwa Pitsus juga sesungguhnya punya tim khusus juga, gitu Pak. Ini praktiknya seperti apa Pak? Ya, kami belum. Jadi kalau dari Pak Dudung ada di sana juga ada tim, ya kita alhamdulillah kita akan minta datanya juga. Kita akan. Tapi sementara ini kami adalah kerjasamanya dengan BPKP. Pak mungkin bisa dijelaskan kepada publik juga, Pak Burhanuddin, Pak Jaksa Agung. Ini kan profil-profil yang cukup besar ini Pak. Bisa kita katakan besar dalam artian ini figur-figur yang menjadi sorotan publik. Karena memang program lokomotif presiden kemudian ditangani oleh Pak Dadan Hindayana ya sebagai anak kodanya. Kemudian ada wakil kepala BGN dari berlatar belakang militer Pak Lutut Pusung. Kemudian juga ada yang berlatar belakang polisi Pak Sony Sonjaya. Ceritakan kepada kami Pak, bagaimana nama-nama ini bisa terlibat di dalamnya? Ya, pada dasarnya manusia juga. Tapi yang utama begini, setelah kejadian, saya baru melapor ke Bapak Presiden bahwa kami telah melakukan pemanggilan, bahwa kami telah melakukan, bahkan kami melakukan upaya paksa untuk datang ke kantor kejaksaan. Saya lapor ke Presiden,
Dan saya faktanya ini Pak, fakta yang ada saya sampaikan ke beliau, dan beliau kalau memang itu keadaannya dan itu ada faktanya, silahkan. Itu yang membuat kita lebih bersemangat lagi. Pak Presiden membukanya. Kalau memang faktanya begitu seperti disampaikan oleh Jaksa Agung dan Jampitsus pada waktu itu, tindak lanjuti. Bahkan saya tahan, silakan, itu haknya kejaksaan. Ini yang publik belum ketahui Pak, saya ingin tahu lebih dalam ke situ Pak. Bagaimana reaksi Presiden ketika mendengarkan itu Pak? Yang tentunya Pak Presiden sedih, ya. Kemudian rasa menyesal, kenapa bisa demikian. Ya. Padahal itu program yang bagus, tapi yang terjadi itulah. Saya bilang pada beliau, Pak, inilah fakta yang adanya begini. Dan beliau pun silakan kalau mau diambil tindakan. Nggak pandang bulu Pak? Ya. Nggak ada, kalau boleh jangan disentuh? Tidak ada sama sekali. Kalau ini karena ini adalah, wah kok begini ya, silahkan aja. Oke, ini menarik Pak, sebagai bentuk penegasan ya Pak ya. Yang kami sempat dengarkan, 2 program lokomotif Presiden, 1 program MBG, 1 lagi program Kopdis Merah Putih, diminta untuk tidak disentuh. Ini ada desas-desus. Tapi dari sini clear. Nggak ada. Crystal clear bahwa tidak ada betul. Larangan itu. Tidak ada larangan. Presiden memberikan dukungan terhadap penegakan hukum. Betul. Bahkan kita ini tolong betul-betul diawasi. Gitu. Artinya kita, Pak Presiden selalu, kalau ini kan program bagus dan perlu harus tercapai apa yang menjadi tujuannya. Dan tentunya juga akan Pak Presiden juga ingin sukses. Dan Pak Presiden tidak pernah mengatakan, woi jangan disentuh, nggak ada itu. Berarti itu tidak benar. Clear semua. Hoax. Okay. Berarti ini menjadi wanti-wanti Pak bagi siapapun Pak. Dan ke depan juga program MBG yang dikelola, ini program tentu dengan cita-cita mulia, memberikan makan anak jutaan penerima manfaat begitu ya Pak ya. Kemudian Kopdis Merah Putih membangun ekonomi gotong royong dari bawah gitu ya Pak ya. Dan itu kan perlu diawasi. Semuanya jangan sampai apa yang menjadi programnya malah berantakan. Ya seperti yang sekarang. Walaupun kita harus melakukan perbaikan-perbaikan. Saya mengharapkan ke depan kita melakukan perbaikan-perbaikan dan kami siap untuk mendukung itu. Dan dukungan Jaksa Agung dan jajaran adalah dalam bentuk penegakan hukum. Iya, bukan hanya penegakan hukum. Kalau mungkin dibutuhkan hal-hal yang bersifat administrasinya, kan kita punya bidang perdata dan tata usaha negara, kita punya bidang intelijen yang bisa mendukung bagaimana program ini bisa berjalan sesuai dengan programnya, sesuai dengan aturan yang ada. Ada yang disebutkan mungkin calon tersangka lain? Pak, begini Pak, saya coba lagi ya, pendampingan ini kan sebetulnya kayak, nah perannya seperti apa di sana Pak, sampai pada akhirnya kalau ini angka yang begitu fantastis dan melibatkan nama-nama besar, semestinya bisa diantisipasi Pak. Jadi biasanya sampai sekarang adalah kalau ada hal-hal yang memang perlu dipertanyakan oleh mereka, jadi kita memang tidak melakukan pendampingan terus, tidak, tapi hal-hal yang mungkin urgent baru kami berikan satu pendapat, berikan satu arahan-arahan gitu. Nah itu penting Pak. Gitu. Kalau kemudian pendapat itu saya mengetahui Pak Jaksa Agung adalah orang yang sangat open Pak, sangat terbuka. Bapak membalas pesan pada siapapun. Saya tahu Bapak juga membangun komunikasi pada siapapun. Dalam kasus ini bagaimana Pak? Ketika bahwa ada dugaan tata kelola yang salah di sana ya, dan kemudian ada dugaan proyek yang dianggap fiktif dan sebagainya gitu ya Pak ya. Bapak tidak secara direct mengingatkan hati-hati bahwa ada yang salah di sini atau seperti apa Pak? Kami bicaranya gini, kami tidak, kalau belum fakta yang betul kan kita memang sulit. Kami bicaranya nanti dengan BPKP, kemarin ada melakukan perhitungan begitu. Walaupun belum sifatnya adalah untuk tindakan hukum belum. Jadi
kami sampaikan ke BPKP loh, ini begini. Kami tidak langsung ke Presiden, wah ini ada tindakan, ada begini. Kami tidak lakukan itu. Terhadap yang bersangkutan Pak, kepala BGN, wakil kepalanya atau siapapun yang ada di sana? Kami tidak lakukan. Oke. Code of conduct-nya demikian ya Pak? Iya. Bahwa siapapun yang menyalahi aturan, biarkan hukum yang berjalan? Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau memang dia juga udah minta untuk pendampingan. Tapi mungkin tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimintakan oleh kita, kan kita juga tidak bisa melakukan apa-apa. Persis Pak. Karena pasti implikasinya ketika sudah sampai pada penegak hukum, itu yang berubah pada citra Pak. Bapak sebut tadi, ini program dengan cita-cita mulia. Saya sependapat Pak. Anak-anak dapat makanan Pak. Betul. Banyak anak-anak yang nggak dapat makan, diberikan makan. Ya mereka susah makan, diberikan yang semestinya dengan haknya, segitu harganya diberikan kepada mereka untuk meningkatkan kapasitas mereka, gizi dan sebagainya Pak. Tapi di sisi lain Pak, dengan kemudian ada penegakan hukum ini, nah kita melihat ke depan akan menjadi tantangan. Kepercayaan publik Pak. Betul. Menurut Bapak seperti apa nanti program kita makan justru itu. Pada kemarin saya juga sampaikan Bapak Presiden, kami siap untuk mendukung kalau ada perbaikan. Oke, jadi recovery image, kemudian dan sebagainya. Dan tentunya biasanya kami memberikan satu fakta bahwa kalau yang kemarin, yang dilakukan kemarin itu perbuatan A, B, C, D mungkin ya. Kalau memang di dalam A, B, C, D itu ada kekurangan, ya kita akan meminta untuk perbaikan. Ya pasti ya Pak, kami akan meminta perbaikan dalam sistemnya. Luar biasa betul ya Pak, sebetulnya kasus ini tidak ada yang menyangka sebetulnya bagaimana kemudian sosok Pak Dadan Hindayana ya, seorang berlatar belakang akademisi, ada yang berlatar belakang militer di sana, ada yang berlatar belakang politisi, dan bahkan sekarang yang menggantikan latar belakang wartawan Pak, jurnalis Pak, tuh Mbak Nani SD yang tuh yang jadi kepala betul. Nah sebetulnya kalau kita lihat sudah mewakili masing-masing sebetulnya Pak ya, sudah masing-masing, ada dari akademisi, ya, ada dari polisi, militer, kemudian juga ada dari kalangan wartawan di dalamnya. Mudah-mudahan yang sekarang satu auditor kan. Oh iya, dari BPKP ya? Sekarang, Bu Agustina, sekarang ya, auditor. Mudah-mudahan akan lebih bisa komunikasi juga dengan kami, bagaimana untuk langkah-langkah perbaikannya. Dan dia ada di situ. Bagaimana pembagian peran mereka Pak? Bapak mau bicara soal ini? Saya tidak tahu. Oke, detail-detailnya nanti konstruksi dakwaan jaksa aja nanti yang masuk ke sana ya Pak ya. Oke, tapi yang ingin saya tanyakan Pak, apakah hanya ini saja Pak? Kan ini kan suatu badan Pak, pengelolaannya kan nggak mungkin hanya dikelola oleh tiga. Kita sambil berjalan kita akan melakukan perbaikan. Saya akan nanti komunikasikan dengan yang sekarang, pimpinannya yang sekarang. Kita akan komunikasikan perbaikan apa yang harus dilakukan sehingga tidak ada lagi pengulangan untuk perbuatan ini. Ada yang disebutkan mungkin calon tersangka lain? Kita akan kita lihat nanti. Kalau ada pun kan kita rahasia juga. Tunggu waktunya. Pak, ini menarik Pak. Kemarin Pak Sony Sanjaya itu ada tulisan tuh Pak. Terima kasih kepada Bu Nani SD yang hadiah indah gitu Pak. Jadi banyak yang menilai apa di balik itu dan sebagainya. Terus ada juga publik yang menilai bahwa wah jangan-jangan pemimpin sebelumnya juga mungkin saja terlibat ini untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada publik. Bapak seperti apa? Memang keterbukaan semua. Kita keterbukaan dan tentunya saya mengharapkan ke depan pimpinannya akan lebih terbuka lagi menerima masukan-masukan itu aja. Ini kan ada fakta, di lapangan kan dimanapun juga yang ditangani kan tidak kecil. Ya. Ini seluruh Indonesia. Ya. Itu adalah sangat sulit dan memerlukan pengawasan yang betul-betul. Itu. Oke. Ada dugaan itu ya Pak, jual beli titik itu ya Pak? Ya nanti itu di dalam. Itu banget loh itu Pak. Nanti itu lagi didalami. Lagi dalami Pak. Dan disebutkan Pak bahwa yang titik-titik itu juga Pak terlibat di dalamnya adalah oknum-oknum Pak. Ini harus saya sampaikan. Ini boleh saya sampaikan ya Pak boleh, ya. Boleh. Ini kan nanti bisa dicek benar atau tidaknya. Tapi yang kita dengarkan disebutkan ada oknum partai, ada oknum dari penegak hukum, ya. Ada oknum dari militer juga, dan lain sebagainya. Menurut Bapak, bagaimana menganalisa perkara ini ke depan kalau kemudian disebutkan bahwa oknum-oknum itu terlibat? Ya, kalau terlibat ya kita akan
akan melakukan suatu tindakan-tindakan, tetapi kan tindakan dengan bisa aja tindakan preventif itu, pembinaan, kan bisa aja tindakan-tindakan hukum lainnya. Yang saya sedih juga adalah para pegawai juga, pegawai BGN itu punya kegiatan-kegiatan ke dalam. Iya, yayasan sendiri. Ya, itu yang beberapa banyak yang sangat sebenarnya tidak boleh dong. Konflik of interest. Itu pasti. Dan itu pimpinan yang lama tidak sampai ke situ. Sebenarnya nggak bisa lah. Jangan pula nanti jaksa punya kantor pengacara dong. Ya itu juga Pak, jadi hal yang memang dijaga ya Pak ya. Iya harusnya apa? Demi kredibilitas dan demi transparansi dan akuntabilitas ya Pak. Good corporate governance. Betul. Kita tetap akan ada khawatir untuk melarikan diri, rasa khawatir untuk menyembunyikan bukti-bukti. Bapak tegaskan bahwa ini bukan dipercepat karena pesanan. Gini Pak, ini kan kasus bergulir Pak. Tentu akan ada pengembangan-pengembangan Pak. Sejauh mana kemudian pengembangan-pengembangan ini Pak tidak dipengaruhi oleh dalam tanda kutip Pak bisikan-bisikan Pak. Kan ini sudah bombastis Pak. Bisikan apa nih? Bisikan Misalnya tetangga? Ya bisa aja kan Pak Jaksa Agung, Pak udah jangan sampai ke dalam-dalam lah, cukup kulit luarnya aja. Ada nggak Pak yang mulai pesan begitu Pak? Enggak lah, yang kan Babe kenal saya, tahu karakter saya tidak termasuk manusia yang bisa dibisikin sembarangan. Saya tahu Bapak Itu. berhadapan dengan ancaman pernah. Bapak cuma cerita kepada saya Pak. Saya tahu Bapak juga pernah ditawarin bahkan dalam profil kasus triliunan rupiah. Bapak juga tahan. Dan kemudian Bapak menyebutkan hari ini soal bisikan. Itu juga bisa Insya Allah saya bisa lewati. Bapak nggak takut Pak? Bukan tidak takut, tapi ini profesi ya. Jadi harus kita jaga gimana pun juga. Kemudian kita niat ini adalah pengabdian terakhir saya. Jadi apapun ya kita hadapi. Ini terus terang ya, di luar dugaan saya sih Pak. Saya pernah bercerita ya dengan Pak Jaksa Agung ketika dalam satu momen Pak Burhanuddin cerita masa pensiun dan sebagainya ya Pak ya dalam forum itu ya Pak ya. Tapi malah ketika Bapak masih ada dalam jabatan ini, kita melihat letupan-letupan, ledakan-ledakan di kejaksaan. Kita melihat banyak kasus dengan profil besar yang disingkapkan oleh Korps Adiaksa Pak. Ini menurut saya cukup luar biasa loh Pak. Ini sesuatu yang menurut saya butuh nakhoda yang berani dalam bertindak. Sejauh mana Bapak berani dalam bertindak Pak? Bapak tahu ini negara Pak diatur oleh bukan hanya satu kekuatan politik ya Pak ya, tapi juga kekuatan bisnis, konsorsium, oligarki dan lain sebagainya Pak. Begini, saya itu cuma kerja aja lah, bukan ya kita kerja aja. Silakan aja nilai, masyarakatnya akan menilai saya apa, saya berbuat apa, melakukan apa, dan apa yang saya jalani gitu. Jadi saya tidak pernah, begini atau begitu. Juga saya tidak pernah meminta untuk dinilai. Ya, makanya kalau saya dapat award, saya itu hal-hal yang biasa karena saya bekerja. Saya tidak ada tujuan pun untuk dapat award, dapat apa penghargaan. Saya ingin inilah pengabdian terakhir. Saya ingin ada legacy. Suatu saat mungkin para junior saya, para anggota saya mungkin suatu saat akan mengingat, ada seorang namanya Burhanuddin yang telah membawa kembali marwah kejaksaan. Itu aja. Itu yang ingin Bapak tinggalkan. Betul. Sekalipun dengan profil kasus sekelas MBG ini Pak, ini dengan segala risiko. Dengan segala risiko. Ya. Terus terang Pak, di kasus ini Bapak pernah dapat tekanan nggak Pak? Untuk kasus ini dulu Pak. Tekanan, intimidasi apapun? Belum kan baru berapa jam.
belum, masih kinyis, masih baru, belum ada. Tapi yakinlah mereka pun udah melihat saya tidak bisa ditekan, mungkin ya udah nggak akan ada yang tekan, insya Allah. Apalagi Pak Presiden tahu, mungkin kita lebih tenang lagi kerja. Dan ketika Pak Presiden menyebutkan saya dukung, itu Bapak merasa bahwa itu adalah lampu hijau. Lampu hijau. Dan bukan lampu hijau aja, itu adalah trigger semangat buat kami. Tapi semangat ini terus terang ya Pak, saya harus juga dudukkan pada code of conduct Pak, bahwa yang dilakukan hari ini murni betul-betul penegakan hukum yang berdasar, ada alat bukti yang cukup, ada dokumen-dokumen yang dirasa menjadi penguat bahwa memang kasus ini betul-betul ada Pak. Ini nanti yang akan dianalisa Pak di fakta-fakta persidangan Pak. Dan memang kasus ini kasus yuridis yang kami tangani, ada kasus-kasus yang yuridis, dan saya memang dengan teman-teman selalu menjauhkan diri dari kasus-kasus yang bersifat politis. Kita ini penegak hukum, tidak akan bisa dibawa ke politik. Kita memang profesi kita ya hukum, ya udah, kita apapun yuridis lah yang kita utamakan. Bapak yakin anak-anak buah Bapak ini, jajaran Bapak ini melakukan tupoksinya dengan baik Pak? Mengingat bahwa sesungguhnya ya Pak, ada beberapa rekam juga Pak yang kita ikutin Pak di dalam beberapa kasus yang justru konstruksi dakwaan jaksa dianggap itu ya misjudge lah, kemudian atau kurang melenceng lah dan sebagainya. Bahkan ada beberapa kasus juga yang vonis bebas loh Pak. Ya kita harus berpikir positif dulu Pak. Ya, kemudian kalau soal anak-anak yang nakal, di rumah aja yang anak cuma 2-3 orang, salah satu atau mungkin juga pasti ada yang nakal. Apalagi anak saya jaksa itu sekitar 15.000. Kemudian pegawai tata usaha juga itu sekitar itu juga, mungkin lebih banyak, bisa 20.000. Jadi ada sekitar, anak buah saya itu ada sekitar 35.000-an. Ya kalau yang nakal 1, 2 itu berapa persentasenya, mungkin 0,00. Ya. Tetapi itu tetap kami berusaha untuk menghilangkan itu. Ya. Kami berusaha jangan sampai ada terjadi hal-hal yang bersifat negatif. Ya. Walaupun kita tahu Sabang sampai Merauke pengawasannya memang perlu, gimana pun juga dalam manajemen kan pengawasan itu hal yang penting. Ya. Namun makanya selalu saya kerjasama dengan wartawan, teman-teman wartawan. Ya. Wartawan kan komunikasinya cepat sekali. Kejadian 5 menit di Papua bisa kedengaran oleh kami. Kalau melalui struktur kami, mungkin baru 2-3 hari baru ketemu, baru bicara tahu. Makanya informasi-informasi yang tercepat saya gunakan. Maka kalau saya teman-teman wartawan ikut membantu memberitakan kami, setidak-tidaknya beritahu kami bahwa ada yang begini, kami malah lebih senang. Itu lebih senang, kami bisa melakukan tindakan-tindakan sebelum itu meledak begitu. Ini Bapak sudah bicara soal integritas anak buah Bapak. Iya. Kalau ada anak buah Bapak yang cawe-cawe terlibat dalam proyek MBG ini gimana? Saya tidak pernah melihat siapa nakal, anak saya tersayang pun saya nggak pandang bulu Bapak. Ya tidak akan pandang bulu gimana saya. Makanya saya, satu tujuan hidup saya ingin mengembalikan marwah ini dengan segala resikonya. Iya. Ya kalau bila perlu kita amputasi, kalau kita bisa bina kita bina, kalau tidak bisa dibina ya kita binasakan, ya kita potong. Dan udah banyak, bulan-bulan dari Januari ke sini aja udah banyak yang saya copot, ada yang dipidanakan. Kita ikutin kok Pak. Tapi balik lagi nih Pak, saya ada hal yang saya harus clearkan Pak. Ini mengenai penindakan terhadap Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN. Yang terdengar, bahkan yang terlihat dalam video yang diabadikan oleh jaksa yang menindak Pak, dijemput di kediaman Pak. Dini hari Pak, kalau nggak salah pukul 4 pagi, Pak Dadan ya. Terus kemudian ada yang di hotel kalau saya nggak salah ya Pak ya. Ini model penindakan seperti apa Pak? Kita sudah cukup bukti
Jadi gini, kami udah analisa, bukti-bukti udah cukup, ya. Kita tetap rasa ada khawatir untuk melarikan diri, rasa khawatir untuk menyembunyikan mungkin bukti-bukti, ada khawatiran segala sesuatunya. Secara syarat formil material kita juga akan kita bahas untuk itu. Tidak dirasa perlu Pak untuk melakukan pemanggilan seperti biasa Pak? Kan ada pemeriksaan dulu, kemudian bahwa ada ditemukan bukti yang kuat, kemudian biasa gelar di depan media digunakan rompi pink. Iya, ini kan dalam keadaan kalau yang normal begitu. Kan ini saya menganggap bahwa ini adalah memerlukan kecepatan. Itu aja. Kenapa perlu kecepatan? Kira gini, perlu kecepatan ya karena memang situasi tadi saya sampaikan, ya, sampaikan. Ini hal-hal yang sangat menarik perhatian. Iya. Kemudian ini adalah menyangkut harkat masyarakat kecil. Itu banyaklah pertimbangan kami yang menyebabkan kami melakukan suatu tindakan yang sedikit. Bukan akan ini juga kita biasa melakukan itu sebenarnya. Oke. Kita biasa melakukan itu kalau tapi mungkin ini ada menjadi sorotan masyarakat. Itu ada. Iya. Dan Bapak tegaskan bahwa ini bukan dipercepat karena pesanan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Bahkan kan saya lapor ke Bapak Presiden, ya, setelah kami lakukan. Ya. Jadi saya lapor Pak Presiden itu pada waktu kemarin di acara di Sentul. Saya laporkan ke beliau di acara itu, akhirnya kan setelah kami lakukan itu. Jadi tidak ada hal-hal perintah, tidak ada apa. Ya, karena beliau pokoknya kalau cukup bukti Tindak. Dan itu sih independensi kita. Kami punya hak dalam undang-undang kita kan, jaksa dalam pelaksanaannya bersifat independen. Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin, saya melihat kan Bapak sudah menangani kasus dengan profil besar seperti ini ya Pak ya. Sudah berkali-kali sebetulnya Pak. Tapi ini menjadi begitu membasis karena program ini menggunakan anggaran yang tidak sedikit Pak. Terus terang Pak. Dan ini program flagshipnya Pak Presiden Pak. Bapak dengarkan berarti Pak apa yang disampaikan oleh publik tentang keluhan-keluhan kasus ini? Iya. Justru itu, maka saya minta analisa teman-teman karena memang fakta yang ada begitu. Oke. Ada yang menganggap loh Pak bahwa ini pengalihan isu Pak. Silakan aja mungkin kalau ada yang mempertanyakan duitnya dari mana, sistemnya bagaimana, ya, tindakan apa yang kami lakukan, kami selalu terbuka kok. Tanyakanlah pada kami, benar nggak perkara ini, benar nggak duit ini. Ada yang menganggap bahwa ini untuk mengubah wajah sorotan terhadap kasus tertentu lah. Saya sebutkan misal saja kasus Nadiem misalnya Pak. Ada yang mengatakan terhadap isu terkini lah ekonomi hari ini. Kita lihat Pak, keadaan rupiah terus melemah. Bapak mulai seperti apa? Enggak, itu enggak ada semua. Ini khusus adalah yuridis. Yuridis. Tidak ada mengalihkan isu, apalagi mengalihkan perkara Nadiem. Karena Nadiem tunggu aja perkara Nadiem nanti mungkin tanggal 17 akan kita ada putusan. Jadi saya tidak akan terpengaruh dengan framing. Itu hal yang biasa aja. Dan setiap saya penanganan perkara besar, pasti saya sering di framing. Kejaksaan pasti diserang. Saya bagi-bagi saya tidak ada masalah. Silahkan aja. Jaksa tetap pendirian pada dakwaan, Pak? Iya pasti. 18 pada tahun, tuntutan. Pak. Pada tuntutan pasti kami akan tetap pendirian. Karena kami yakin, jaksa itu punya keyakinan juga. Sekalipun Bapak barangkali juga mendengarkan, Pak, civil society, kemudian juga ada pakar-pakar hukum. Iya, gini, lihatlah faktanya gitu. Kami juga nggak akan sembarangan, tidak akan kami menghukum orang yang tidak bersalah.
Kita biarkan, maksud saya, biarkanlah. Ini kan sudah di pengadilan, biarlah hakim yang menentukan. Tentu Pak, itu kan hak dari hakim ya Pak. Otonom, independen untuk memutus makanya saya mengharapkan masyarakat itu tenang dulu lah gitu. Ya. Tenang dulu lah. Kalau di media sekarang kan ya tidak seperti zaman jaksa saya dulu kecil. Nah, sekarang makan wah bisa semuanya bisa dibuat. Dan segala satunya diungkap transparan nih Pak. Iya. Jadi nanti biarlah hakim yang menentukan. Tapi bahwasanya Iya. mesti ada nurani dalam setiap putusan hukum. Itu Bapak meyakini itu Pak? Pasti, pasti. Pasti kita harus punya keyakinan. Dan selalu katakan pada teman-teman, para jaksa, gunakan nurani kalian. Jadi sudah clear di sana bahwa penindakan yang dilakukan terhadap BGN bukanlah pengalihan isu terhadap kasus-kasus tertentu. Tidak ada sama sekali. Ini adalah ansih yuridis. Bagaimana kemudian Bapak melihat profil kasus lainnya nanti Pak? Disebutkan, Pak ini MBG sudah disoroti. Ada ekspektasi publik juga Pak untuk memberikan atensi, paling tidak mengawasi Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Kita memang terus akan melakukan, dan bahkan kami di Intel ada program jaga desa. Jaksa Garda Desa. Jaga desa gitu. Ya, Garda Desa. Jaksa Garda Desa. Ya, itu di situ ada fungsi intelijen kejaksaan ya, Pak. Di situ ada fungsi pengawasan juga di situ. Oke. Jadi ada pendampingan untuk memastikan tidak ada hal-hal yang negatif. Penyalahgunaan di sana Pak ya. Pak, saya harus bergerak ini sedikit Pak. Sebelum kita di ujung wawancara ini Pak, kita lihat tidak berhenti Pak. Di etalasekan tuh Pak. Itu di belakang Pak Presiden tuh ada uang yang begitu masif Pak. Rupiah yang begitu masif Pak. Belasan triliun. Ini penindakan akan terus dilakukan Pak. Ya, kita akan terus, dan itu juga Bang, ada dia. Apakah benar uang? Ada yang mempertanyakan bahwa benar. Kami tidak pernah berpikir ini adalah untuk show, tidak pernah berpikir untuk nutup sesuatu hal. Dan silakan aja mungkin kalau ada yang mempertanyakan duitnya dari mana, sistemnya bagaimana, ya tindakan apa yang kami lakukan, kami selalu terbuka kok. Tanyakanlah pada kami, benar nggak perkara ini, benar nggak duit ini. Kadang-kadang kan melihatnya hanya kena informasi yang terbatas sehingga mempertanyakan hal-hal yang demikian. Itu dari PKH ya Pak ya? Satgas PKH? Itu Satgas PKH kalau yang, tapi tidak semua Satgas PKH kan? Tidak semua Satgas PKH, jadi ada pengembalian keuangan hasil penanganan perkara, hasil pelelangan, banyak. Pokoknya adalah PNBP yang dihasilkan oleh kejaksaan itu. Dan akan terus demikian Pak? Kita akan terus, karena sebenarnya tidak perlu digitukan juga, nggak bisa aja. Tapi seluruh masyarakat ingin melihat benar nggak sih kerja kejaksaan itu. Maknanya apa sih Pak? Duit banyak-banyak di... Bukan melihatkan aja, melihatkan masyarakat kita kan kalau nggak gitu masih mempertanyakan aja. Udah lu ini gitu. Inilah upaya kami untuk pengembalian keuangan negara. Karena kan dulu dipertanyakan, mana pengembaliannya, mana pengembaliannya. Kemudian barang-barang yang sudah disita, mana kalau sudah disita, buktikan sudah disita. Maka sekarang kita di BPE, Badan Pemulihan Aset, kita ada pameran untuk pelelangan. Ya, itu kita ingin membuktikan pada masyarakat. Gitu. Tapi kan ya namanya masyarakat kan ada yang tidak puas, ada yang iya, ada yang tetap bantah. Kita kan tidak bisa memuaskan semua orang. Nah itu dia Pak, nggak memuaskan semua orang, dianggapnya nanti malah dalam tanda kutip ya Pak, menambah musuh Pak. Musuh sih kita nggak pun, setiap penanganan perkara tambah musuh. Ya Pak, jadi Bapak nggak bergeming. Kalau misalnya ada yang misalnya mau kong kali kong lain sebagainya untuk urusan PKH. Kita gini, kita akan selalu saling mengawasi lah. Dan saya malah senang nanti kalau Pak B ada mengetahui ada yang nakal-nakal, sampaikan ke saya.
saya akan terbuka, saya tindak. Siapa? Kalau itu menyalahi. Dalam bentuk aspiratif Iya. dan transparansi ya Pak. Betul. Kami siap Pak untuk menyampaikan Pak. Ya. Dan kalaulah memang ini digunakan untuk yang disebutkan oleh Presiden Pak, digunakan untuk kepentingan rakyat sebaik-baiknya Pak. Iya. Dan kalau saya kan hanya mengumpulkan uang, saya mengembalikan ke kerugian negara, kami setorkan ke Kementerian Keuangan, yang menggunakan silakan Kementerian Keuangan. Iya Pak. Sekarang lagi repot juga Pak di situ Pak. Bapak juga tahu kan Pak. Iya. Nah, tapi Pak, Presiden kemarin ada menyebutkan sesuatu Pak. Kita akan dukung bila perlu dari PKH itu harus digunakan untuk penguatan kejaksaan. Nah, itu gimana Bapak menanggapinya? Ya, tambah semangat aja. Walaupun mungkin kan kepentingan yang lebih dibutuhkan mungkin masih ada. Dia tahu kita butuh, tapi ada yang lebih butuh lagi. Masyarakat kecil lebih butuh lagi. Anak-anak sekolah lebih butuh lagi daripada kami. Biasa. Pak, ini pertanyaan terakhir saya. Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin, di bawah komando Bapak, wajah Korps Adiaksa hari ini, saya harus katakan, tidak bisa dipandang sebelah mata. Pengembalian kerugian negara itu salah satunya. Profil kasus-kasus yang ditindak, itu beberapa diantaranya. Tapi Bapak tetap kokoh, Bapak tetap berjalan untuk melakukan tugas dan fungsi itu Pak. Bapak yakin Pak, suatu saat kelak Pak, kalau bukan Bapak lagi, ini masih bisa berjalan Pak. Karena Bapak ada masanya Pak, Bapak ada timeline-nya Pak. Tapi bagaimana kemudian apa yang sudah Bapak kerjakan hari ini, ke depan, itu bisa diteruskan oleh suksesor Bapak, andai kata memang sudah pada waktunya. Kan kita ketahui Pak, segala sesuatu yang di kolong langit ini ada waktunya, nggak ada yang abadi Pak. Bagaimana Bapak? Harus yakin, itu? Harus yakin loh. Dan banyak kok jaksa yang baik-baik, bahkan lebih baik dari saya pun banyak. Kita jangan ragu lah. Dan makanya kalau saya udah cukup capek, udah tua, udah serahkanlah yang muda, yang berprestasi, kan begitu. Kalau dirasa masih dibutuhkan Pak, bahwa dibutuhkan Jaksa Agung untuk kokoh pada posisi ini, memastikan tugas-tugas negara berjalan. Tugas negara kan bisa aja dari luar juga. Tidak harus saya harus struktur, harus ini. Bagi saya itu kalau nanti sesaat akan saya serahkan yang muda-muda begitu. Dan kami juga udah mendidik mereka yang muda-muda untuk lebih berprestasi dan bahkan akan lebih baik daripada saya. Yakin. Panji Adiaksa akan tetap berkibar. Luar biasa. Kalau kemudian Presiden memberikan tugas tambahan atau tugas yang di luar dugaan. Nggak pernah berpikir ke sana dulu, nggak jauh-jauh. Nggak pernah berpikir ke sana dulu. Saya akan laksanakan apa yang menjadi tugas saya sekarang. Itu aja. Luar biasa. Dan itu dilakukan dengan keyakinan hati dan keyakinan. Ya. Terima kasih pada teman-teman media yang selalu mendorong, mendukung, ikut mengawasi kami. Dan saya ingin lebih bekerja sama lagi sebenarnya dengan media untuk mengawasi teman-teman para jaksa di daerah khususnya untuk bekerja lebih baik lagi. Luar biasa. Saya Abraham Silaban, ini mungkin kesekian kali saya satu frame wawancara dengan Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin, dan beliau masih terus konsisten dan berdiri kokoh pada pendiriannya dan menjalankan tugas untuk memastikan hukum ditegakkan di Indonesia tercinta. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak. Terus lakukan menegakkan hukum baik Pak. Untuk negara kita yang akan lebih baik. Amin. Amin. Doakan nih Pak. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Amin. Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin sudah berbincang bersama kami.